Pemirsa, Amerika Serikat kini menghadapi tagihan perang yang terus membengkak dalam agresi militernya terhadap Iran. Pentagon mengakui biaya perang sudah mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, sementara kritik di dalam negeri makin keras. Apakah agresi Amerika Serikat ke Iran ini benar-benar memberikan keuntungan strategis bagi Washington atau justru menjadi beban ekonomi dan politik baru bagi Amerika? Sudah bergabung bersama kami pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, mantan pilot F-5 dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati atau Pak Syarki. Selamat malam, Pak Syarki. Pak Syarki, kita langsung mulai dengan memunculkan grafik yang sudah Pak Syarki olah. Saya ingin mulai dari angka 29 miliar ini dulu, Pak Syarki. Ini yang sudah diakui oleh Pete Hegseth juga selaku Menteri Perang Amerika Serikat bahwa mereka telah mengucurkan dana untuk perang terhadap Iran sebanyak 29 miliar dolar Amerika atau setara dengan 507 miliar rupiah. Ya. Namun di sisi lain Pak Syarki, anggaran perang di pemerintahan Trump itu katanya mencetak sejarah 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Pertanyaan saya adalah apakah dengan porsi anggaran total untuk Kementerian Perang sebanyak itu, Amerika Serikat masih punya keleluasaan finansial untuk melakukan agresi terus-menerus kepada Iran? Jadi sebetulnya anggaran untuk Kementerian Pertahanan itu anggaran bermacam-macam. Untuk gaji pegawai, untuk pelaksanaan yang rutin dilaksanakan, untuk membiayai 800 pangkalan di luar negeri, untuk keperluan dari tiga angkatan dan termasuk juga space forcing dan juga dengan marinir yang besar sekali. Sedangkan angka 29 miliar yang digunakan ini adalah mengambil dari cadangan yang harus dimintakan kepada di luar itu. Karena anggaran rutin, ini kan perang ini bukan anggaran rutin. Perang ini dilaksanakan tanpa meminta persetujuan dari Kongres dilaksanakan. Namun memang tidak ada biayanya, tidak ada anggaran perang di dalam itu, tidak ada. Dalam komponennya? Tidak ada. Jadi harus minta anggaran kepada Kongres dan Kongres merasa keberatan karena pada akhirnya ini mengambil dana modernisasi yaitu untuk pembuatan pesawat tempur masa depan serta untuk pengembangan AI, Artificial Intelligence. Bayangkan dana sebesar itu digunakan untuk perang yang membuat Amerika ada kemungkinan ada resiko technological gap dengan China. Karena justru perang masa depan adalah bagian menggunakan pesawat tempur yang bisa memaksimalkan penggunaan AI dan juga pesawat tempur yang stealth, pesawat tempur yang bisa mengalahkan pesawat tempur generasi ke-6 China atau Rusia atau yang lainnya. Nah itu yang menjadi masalah karena apalagi dengan resesi, begitu resesi terjadi dan mungkin menjadi depresi, yang terjadi anggaran itu tidak bisa dipenuhi. Anggaran 1,5 triliun yang diminta itu tidak bisa terpenuhi, harus ada pemotongan anggaran. Karena apa? Anggaran Amerika pada tahun ini untuk pemasukannya sekitar 34 triliun dolar. Nah selama berapa bulan ini, anggaran yang sudah keluar, bukan anggaran yang keluar, yang Amerika kehilangan potensi pendapatan sebesar 3,4 triliun dolar dari segala macam kegiatan yang terganggu karena berkurangnya minyak, karena naiknya harga minyak dan banyak hal yang terjadi akibat macetnya trafik dari Hormuz. Ya. Itu yang harga yang harus dibayar bukan sekedar 29 miliar biaya perang, tetapi korban bagi ekonomi Amerika sudah hampir 10% daripada perkiraan pendapatan Amerika pada tahun ini. Pak, kemudian soal bagaimana persenjataan stoknya juga menipis. Yang sudah banyak kita dengar adalah di masa gencatan senjata ini justru yang kita lihat bagaimana Iran, informasi yang beredar adalah terus menyetok lagi senjata-senjata mereka, rudal-rudal mereka, dan drone mereka. Kita juga punya gambar bagaimana Iran memperlihatkan mereka sedang latihan besar gitu ya untuk menghadapi agresi. Sementara Amerika informasinya justru stok persenjataan mereka kian tipis. Seberapa akurat informasi itu, Pak? Ya akurat sekali, karena yang pasti dari saya mengambil dari New York Times ya. New York Times itu dapat bocoran dari intelijen Amerika bahwa Amerika itu senjataannya sudah tinggal 50% dari seluruh senjata yang harus ada di dunia. Amerika memiliki 800 pangkalan di seluruh dunia, negara paling besar ya, dan ada 4 hotspot. Hotspot pertama itu Timur Tengah. Hotspot kedua adalah di Amerika sendiri, biasa Amerika Latin dan Amerika ya, Amerika kontinen itu. Kemudian di Eropa ya, dengan terkait dengan Ukraina, Rusia, dan yang terakhir keempat adalah di Asia Timur, di Laut Cina Selatan. Namun 50% daripada yang harusnya disebar secara merata itu sudah habis
Bukannya hanya dipindahkan, tapi sudah habis. Meliputi hampir sekitar 30%, 40% rudal Tomahawk yang untuk dari kapal. Dan sebagian besar rudal GSAM. GSAM itu rudal Joint Stand-Off ya, dari pesawat menembakkan rudal ke bawah. Kemudian dengan rudal pencegat untuk serangan, yaitu rudal pencegat Patriot dan rudal pencegat THAAD untuk rudal balistik. Itu sudah hampir 50%. Padahal bagaimana dengan kesiapan Amerika untuk membantu sekutunya di seluruh dunia? Ya. Kalau kelengkapannya harusnya 20%, 20%, sekarang hanya menjadi 10% atau hanya 5% atau malah mungkin tidak ada sama sekali. Di Timur Tengah habis sama sekali, itu harus ngambil dari cadangan dari Eropa dan cadangan dari Amerika. Bayangkan Eropa sekarang kalau ada masalah krisis apapun, sekarang Amerika tidak cukup punya senjata. Padahal dia sebagai garansi atau penggaransi daripada keamanan atau sekutunya di seluruh dunia. Itu yang terjadi. Di masa gencatan senjata ini tidak cukup waktu buat Amerika untuk menyetok kembali persenjataan mereka, Pak? Sebagai gambaran, untuk membuat rudal Patriot, itu Amerika selama ini hanya mampu menghasilkan 300 rudal setahun. Sudah di-boosting menjadi 600 rudal setahun. Tapi apa artinya? Pada saat Iran menembakkan, ini bisa dilihat ya, ketimpangan ekonomi. Iran menembakkan drone-drone atau menembakkan rudal-rudal yang harganya murah ini dengan jumlah masif, namanya saturasi, itu mengakibatkan bomnya ditembak 50 saja. Berarti yang ditembakkan kan 100 Patriot. Nah, sekarang kalau dia ditembakkan hampir tiap hari, ditembakkan 10, ya habislah Patriot. Nah, di Iran sendiri Patriot yang digunakan itu jumlahnya sudah mungkin lebih dari 1000. Bayangkan, gimana memproduksi 1000 itu? Ya. Kalau setahun hanya 300. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah rudal THAAD, rudal Patriot, dan semua rudal itu menggunakan logam jarang. Dan yang masalah terbesar logam jarang ini sebagian besar adalah produk daripada China. Di dunia ini logam jarang itu banyak. Tapi negara yang mampu membuat mengolah produk ini dengan harga efisien dan murah dan cepat serta tersedia dalam kualitas yang bagus hanya Cina. Nah, Amerika sekarang pada kondisi sedang diembargo atau semi-embargo oleh Cina untuk logam jarang yang khusus untuk rudal-rudal canggih ini. Nah, itu masalah besar. Makanya Trump datang ke China sekarang antara lain untuk berbicara soal ini. Bagaimana nanti kita akan bahas logam lebih jauh jarang soal itu bisa keluar lah. Baik, oke, nanti kita akan bahas apakah ini akan menjadi salah satu hal yang dilobi oleh Trump kepada Presiden Xi Jinping, dan juga saya ingin tahu lebih konkret lagi Pak, perbandingannya kalau misalnya Iran memproduksi satu drone atau rudal itu harganya berapa, kalau dibandingkan dengan Amerika dengan tipe serupa itu berapa sih? Jadi kita bisa tahu nih seberapa murah sebetulnya produksi yang dikeluarkan oleh Iran dan seberapa mahal yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Tapi sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa masih bersama dengan Pak Syarki. Pak Syarki, tadi pertanyaan saya adalah untuk membuat masyarakat lebih mengerti Pak, perbandingannya bagaimana sih biaya yang dikeluarkan Iran untuk membuat satu rudal atau drone saja dengan Amerika itu bagaimana Pak? Jadi begini, ini adalah rudal pencegat, harganya $2 juta, $3 juta. Sedangkan menyerang, dia menggunakan timbangannya sangat tidak berimbang. Karena untuk menyerang ini harganya hanya puluhan ribu dolar, praktis 1000 kali lebih murah. Dan ini kenapa itu tidak seimbang? Karena rudal pencegat seperti Aegis dan Iron Dome itu harganya jutaan dolar per unit dan tidak berkelanjutan secara finansial. Kenapa? Karena harganya sangat mahal sehingga produksinya itu membutuhkan banyak sekali suplai cukup cadang dan itu menjadi tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk drone rudal asimetri Iran sangat murah dan massal. Jadi karena Iran itu membantu mensuplai juga ke Rusia, bayangkan dia contohnya rudal Shahid. Iran yang menyuplai ke Rusia ya Pak? Rudal Shahid itu, Rusia itu tiap hari itu merilis 1000 sampai 1500 drone. Semua itu produksi daripada Iran. Iran sendiri bisa produksi dalam waktu sebulan 10.000. 10.000 jadi sehari ya bisa 300, 100, 200. Caranya apa? Sama seperti membuat mobil. Dia sudah siapkan badannya berupa fiberglass, kemudian dia siapkan mesinnya, mungkin impor dari Cina, sebagian komponennya dirakit dengan ini, kemudian dia siapkan autopilotnya, siapkan bahan bakarnya, kemudian hulu ledak. Selanjutnya habis itu tinggal dirakit, tinggal plug, pasang, tes mesinnya, kirim. Jadi sehari itu 100, 200, 300 drone itu bukan hal yang sulit bagi Iran. Dan harganya bisa ditekan murah sekali sehingga diketahui harga terakhir itu $20.000 sampai $30.000. Yang $20.000 itu yang menggunakan mesin piston, yang $30.000 menggunakan mesin jet. Dan mesin jet ini diproduksi di Cina. Di mana Cina per minggu membuat mesin jet ini 1000 buah.
itu dikirim ke Iran. Dan ngirim dari Cina ke Iran tidak memerlukan jalan laut. Itu bisa lewat jalan darat, jalan udara. Banyak jalan menuju Iran. Karena Iran perbatasannya 6.000 km dengan 7 negara di utaranya, artinya apa? Sama sekali tidak kesulitan untuk menentukan barang dan apapun yang dibutuhkan. Oke, jadi di masa gencatan senjata ini Pak bisa dibayangkan kalau Iran akan terus memproduksi, menyetok persenjataannya? Betul, itu sudah dikerjakan oleh Iran. Selain dia menyetok untuk dirinya sendiri, dia tetap mensuplai ke Rusia untuk perang di Rusia. Jadi sebagian dari komponen dia produksi dengan cepat dikirim. Jadi itu berjalan. Kalau dia bisa mengirim barang dengan cepat ke Rusia lewat Laut Kaspia, artinya dari Rusia barang barik juga banyak. Jadi sebetulnya Iran itu masalah-masalahnya tidak terlalu banyak masalah dengan ekonomi. Apalagi kalau dia bisa dapat pinjaman dari China, dari Rusia. Praktis sebetulnya masalah ekonominya adalah masalah bagaimana mengimpor barang-barang yang spesial, yang istimewa. Itu yang terjadi. Oke. Dan kita juga ngelihat sekarang masalah yang Amerika yang terbesar adalah fiskalnya. Ya. Karena fiskalnya sekarang sudah mendekati yieldnya atau suku bunga imbal obligasinya sudah 4,5%. Pada saat suku bunga 4,5% itu, maka hampir semua pemegang obligasi Amerika akan melepas. Oke. Bayangkan Cina sebagai pemegang obligasi terbesar Amerika, kalau dia melepas, apalagi Jepang, dia mau rugi, dia beli dengan mungkin bunganya 4%, 3%, sekarang dia lepas. Yang terjadi adalah yieldnya akan naik. Begitu yield naik, maka semua bunga bank Amerika naik. Begitu bunga bank Amerika naik, artinya praktis semua penduduk Amerika yang pinjam uang di bank akan kesulitan untuk membayar. Baik, oke. Itu yang terjadi. Di tengah kondisi kritis yang dialami oleh Amerika, kondisi yang melemah seperti ini Pak secara finansial, kemudian juga kelelahan juga pastinya dari militernya, apakah ini akan digunakan Trump untuk, mungkin dia terlalu gengsi ya untuk meminta kepada China, tapi pasti punya cara dan punya strategi untuk meminta bagaimana China bisa ikut dalam tanda kutip menolong. Apa yang akan dilakukan Pak? Cina dan Amerika sekarang ada perang dagang. Ya. Perang dagangnya adalah memberikan pajak masuk ke Amerika pada beberapa barang dan melarang beberapa barang. Huawei dilarang, kemudian drone DJI dilarang. Namun sebetulnya penggunaan drone DJI dan Huawei itu sangat membantu untuk komunikasi dan sangat membantu untuk banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan drone yang murah dan reliable. Karena sesungguhnya drone yang dibikin di Amerika dan juga Huawei itu membuat sistem daripada komunikasi telekomunikasi sangat ekonomis gitu. Nah sekarang yang terjadi nanti Trump mungkin akan berunding dengan Xi Jinping untuk menegosiasikan ini. Di samping tentunya terkait dengan Iran, bagaimana Cina bisa menekan atau membantu minta Iran supaya Iran bersedia melepas Hormuz, dan mungkin Cina menjadi garansi sebagai negara garansi yang menampung uraniumnya mungkin juga dengan kompensasi tertentu. Kemudian juga yang penting bagi Amerika adalah bagaimana supaya kalau Cina adalah bagaimana supaya energinya tetap terjamin. Nah Amerika bagaimana caranya, yang penting adalah logam jarang yang Cina menguasai mayoritasnya sekarang, dan juga bagaimana dia memastikan Cina tidak menyalip dia di bidang teknologi yang lain. Nah serta soal Taiwan. Nah tapi yang paling penting menurut saya dari datangnya Trump ini adalah soal bagaimana bernegosiasi, jangan sampai Cina terus mendukung Iran. Karena dukungan Cina inilah yang membuat Iran itu tetap kuat, tetap tangguh dan bisa survive. Karena Cina banyak mendukung di bidang ekonomi dan bidang spare part, ya, suku cadang, sedangkan Rusia sendiri membantu dalam bidang pengintaian banyak dan bidang teknologi untuk drone dan rudalnya. Pak, kalau yang disebut dengan ekonomi kamikaze atau ekonomi bunuh diri Amerika ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, karena setiap perang ini dilanjutkan, maka itu sama saja dengan bunuh diri kepada dirinya. Yang paling penting adalah soal Hormuz itu adalah bagaimana dia mempertahankan dirinya sebagai hegemoni, ya, hegemoni di Timur Tengah, ya. Jadi konflik dengan Iran itu menjadi lubang hitam fiskal bagi Amerika. Tidak hanya menguras cadangan devisa alutsista, tapi membuat distraksi strategis. Artinya Amerika menjadi pihak yang seperti bebek lumpuh yang hampir tidak bisa mempertahankan semua pangkalannya. Kemudian hampir semua negara tetangganya menjadi kehilangan kepercayaan bahwa dia sanggup untuk membantu mereka, dan juga para investor pada kabur semua dari Timur Tengah. Bayangkan, hampir semua investor kabur semua. Dan yang paling penting dari tindakannya, semakin dia melanjutkan perang, maka investornya krisis kepercayaan, harga energi mesin naik, daya beli rakyatnya sendiri menurun, kemudian stabilitas sosial
gimana mengganggu politiknya Amerika. Oke. Kita lihat tadi headset itu kan dicuci oleh orang-orang Kongres kan. Kenapa? Karena pada akhirnya semua dirugikan, baik Partai Republik dan Partai Demokrat. Itu yang terjadi. Oke. Pak Syarki, kalau begitu apa bargaining chip yang dimiliki oleh Trump untuk meminta Presiden Xi Jinping untuk bisa menekan Iran? Padahal kalau kita lihat kondisinya sekarang justru Amerika yang lebih membutuhkan China. Jadi apa yang akan ditawarkan Amerika? Apakah pembebasan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China yang sempat dikenai sanksi oleh Amerika, atau terkait dengan Taiwan, atau apa? Pertama adalah membuka pasar Amerika kembali kepada produk Cina. Yang sebetulnya menguntungkan rakyat Amerika karena mendapatkan produk murah dan jumlah banyak dan berkualitas. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah tentu yang diinginkan oleh Amerika adalah logam jarang. Kemudian Cina membeli produk Amerika karena selama ini Cina juga mengembargo. Dia tidak hanya produk Amerika seperti gandum, seperti kedelai, seperti banyak produk-produk pertanian serta daging, baik daging sapi dan babi, itu banyak diproduksi oleh itu, dan itu Cina harus beli atau sebaiknya Cina beli karena itu mendorong, karena memang kan sebagian besar pemilih Trump itu kan para petani ya, para peternak ya. Nah, itu yang dibawa ke sana. Jadi bukannya sekedar perang ya, tapi juga soal barang-barang produksi Amerika bisa dijual dengan harga tinggi. Kemudian mobil-mobil buatan Amerika, itu mungkin traktor-traktor Amerika meskipun Cina punya, tapi kan tentu harus barter ya. Bagaimana agar produk Amerika tetap bisa dibeli oleh Cina. Itu mungkin sebagian besar ya. Tetapi untuk urusan Iran, dia minta supaya Cina mau memaksa Iran atau membantu mendukung agar Iran tuh mau sedikit mengalah di bidang Hormuz ya. Kemudian habis itu juga mungkin nanti sama dengan apa yang dilakukan oleh Trump dengan Putin, tentu ada negosiasi mengenai bagaimana biar kelihatan bahwa si Trump bisa pulang dengan sebagai pahlawan atau sebagai sesuatu yang membantu pahlawan bagi ekonomi Amerika, pahlawan bagi ini. Nah, itu yang diminta oleh Trump mestinya, karena orang seperti itu butuh hal seperti itu. Baik, terakhir Pak Syarki, selama ini kita lihat dalam beberapa pernyataannya, baik itu juru bicara Kementerian Luar Negeri China itu sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat, baik itu agresi maupun blokade di Selat Hormuz itu ilegal. Jadi apakah dengan kedatangan Trump kali ini, China akan tetap pada posisinya akan membela Iran, terutama dalam Selat Hormuz, atau akan berubah, Pak? China akan tetap bantu Iran, tetapi tentu dia akan bermanis-manis kepada Trump mengatakan kami akan membantu, pasti bilang gitu, membantu, tapi tentu membantu harus ada keuntungan didapat oleh China. Keuntungannya terkait dengan pasar Amerika, ya. Namun tentunya Trump kan mesti minta sesuatu hal yang menyangkut juga dengan soal Taiwan ya. Tentu yang diinginkan oleh Amerika adalah mungkin suatu konsesi bahwa janji mungkin untuk Cina untuk tidak mungkin memaksakan dalam waktu dekat untuk menganeksasi Taiwan seperti itu, karena tapi itu kan mesti isu bukan isu ekonomi ya, itu adalah isu-isu menyangkut soal geopolitik ya. Namun ada isu lain yang mungkin adalah mengenai BRICS mungkin atau Belt and Road. Karena gini, Amerika itu menguasai hampir semua choke point. Choke point itu adalah jalur-jalur selat. Tapi sekarang ada proyek besar dibikin Cina dengan Rusia, dengan negara-negara kontinen, yaitu membuat jalur kereta api dari mulai China sampai ke Eropa, melewati Rusia, melewati Iran, melewati Tajikistan, Uzbekistan. Sehingga apa? Sehingga jalan sutra modern ini itu akan menjadi rival daripada jalan laut. Sehingga apapun kuatnya Amerika di bidang maritim atau bidang udara, itu bisa ditandingi oleh China dan BRICS yang mengandalkan jalan darat mulai dari China sampai ke Afrika, sampai ke apapun yang bisa bersambung. Bahkan dengan laut bisa menuju ke Australia. Itu yang disebut dengan Belt and Road. Baik, kalau begitu. Pak Syarki, kita nantikan bagaimana nanti hasil pertemuan dari Trump dan juga Presiden Xi Jinping. Terima kasih Pak Syarki atas ulasannya yang komprehensif. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali dengan informasi jemaah calon haji Patuna Travel melakukan perjalanan panjang dari embarkasi Suta Jakarta menuju Madinah. Seperti apa perjalanannya? Simak usai